Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Anas Bahdi, di mana video kali ini teman-teman saya akan berikan informasi terkait masih tentang seleksi penerimaan P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Di mana pada informasi kali ini saya akan menyampaikan tentang seleksi tenaga kesehatan tahun 2022, yaitu tentang masa sanggah. Oke, sebagaimana kita ketahui, untuk masa sanggah yang telah dijadwalkan sesuai dengan penyesuaian kembali itu tanggal 3 sampai tanggal 5 Januari 2023. Terakhir besok teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa melakukan sanggahan kepada panitia penerimaan seleksi. Tapi teman-teman juga perlu harus tahu terkait masalah sanggah, mana yang perlu kita lakukan sanggahan, mana yang tidak bisa kita lakukan sanggahan. Oke teman-teman, kita coba untuk membuka informasi terkait aturan sanggah. Kalau kita lihat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Oke, kita langsung ke poinnya teman-teman. Oke, ini ada paragraf 3 tentang masa sanggah. Jadi, pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 3 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Oke, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui SSCASN. Jadi pelamar itu bisa melakukan sanggahan ketika teman-teman merasa bahwa ada yang aneh terhadap jadwal, ada yang aneh terhadap hasil seleksi teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan sanggahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Terus sanggahan itu dilakukan melalui SSCASN. Jadi tempat kita mendaftar link SSCN itu di dalamnya ada untuk melakukan sanggahan. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman. Terus kita lanjut. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Jadi panitia itu berhak untuk menerima bahkan menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Jadi setiap pelamar melakukan sanggahan itu tidak semua bisa diterima oleh panitia. Jadi ada yang diterima dan ada yang ditolak. Terus kita lanjut. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Oke. Panitia itu bisa menerima sanggahan dari teman-teman kalau kesalahan itu bukan dari pelamar tetapi kesalahan pada panitia. Paham ya teman-teman? Nanti kita kasih contoh secara umumnya. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan sanggahan, maka panitia wajib untuk mengumumkan kembali hasil sanggahan teman-teman. Oke, kita kasih contoh teman-teman ya, mana yang bisa diterima, mana yang ditolak oleh panitia. Jadi contoh misalnya, saya mendaftar P3K Tenaga Kesehatan, saya pada saat tes nilai saya 450 dan saya ada 3 orang pelamar di jabatan itu. Nah, ternyata kalau dihitung dari nilai, kalau ditambah tentang afirmasi, saya itu berhak untuk lulus di jabatan itu. Dan ternyata pada saat pengumuman saya tidak lulus. Padahal saya melamar di tempat saya kerja. Sementara teman-teman yang lain juga melamar di tempat kerja. Kalau dilihat dari nilai kompetensi teknis, saya lebih tinggi dibanding teman-teman. Ternyata karena afirmasi saya tidak masuk. Terus saya melakukan sanggahan. Sanggahan saya ditolak oleh panitia. Karena kenapa? Saya memang berhak untuk mendapatkan afirmasi. Tetapi pada saat mendaftar, saya tidak mengupload dokumen bahwa saya itu bekerja di tempat instansi tersebut. Saya
juga usia lebih dari 35 tahun. Jadi bukti dokumen itu saya tidak upload, maka saya tidak bisa diterima sanggahan karena kesalahan pada peserta, bukan kesalahan pada panitia. Tapi ketika teman-teman itu sudah melakukan upload dokumen dan ternyata teman-teman juga betul-betul tidak mendapatkan afirmasi, maka teman-teman bisa melakukan sanggahan. Maka sanggahan itu diterima oleh panitia. Jadi seperti itu contoh sederhananya teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu sebelum melakukan sanggahan harus paham dulu mana yang betul-betul harus dilakukan sanggahan. Saya kira teman-teman informasi pada malam hari ini terkait masa sangga semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman paham dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon teman-teman untuk mendukung channel ini, tekan tombol subscribe jadi saya bisa mengupdate informasi-informasi tentang seleksi P3K tenaga ASN, khususnya tenaga kesehatan. Terima kasih teman-teman dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.